2022. Pemerintah Kota Makassar di tahun 2022 ini kembali melaksanakan peringatan Hari Kebudayaan Makassar yang merupakan hari yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto pada tahun 2019 yang lalu. Hari Kebudayaan sebagai momentum untuk menanamkan dan menghidupkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bugis Makassar dan budaya Nusantara di tengah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Dr. Asya Ramli MPD, salah satunya adalah sebagai Maestro Teater dalam program Siswa Nusantara Belajar Bersama Maestro oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Sebagai Koordinator Festival Sastra Kepulauan dan Kampung Budaya, Korator F8 pada tahun 2016 sampai 2019. Sebagai riset teater pada Festival Teater Nasional 2019, sebagai juri Festival Teater Pelajar dan Mahasiswa Nasional tahun 2021, sebagai juri Festival Monodrama Remaja ASEAN 2021, sebagai juri Festival Musikaliasi di Makassar, Palu, dan Maluku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Periode tahun 2016 tahun 2020 dan Ketua Program Studi S2 Pendidikan Seni PPS UNM. Produser, arsitek konseptor, koreografer dan penari, dosen jurusan tari, FSD Universitas Negeri Makassar, doktor di bidang manajemen dan Reza Gandhi Gandang, Identitas Budaya dan Perempuan Makassar. Lulus S2 Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2010 terpilih mengikuti program di California Institute of the Arts, Los Angeles. Kemudian selaku Direktur Pengembangan dan Pelestarian Budaya Makassar, aktif melakukan penelitian, menulis buku, dan menulis di berbagai jurnal. Sebagai penari, berguru pada tokoh-tokoh tari tradisi Mak Compong, Munasiyah Najamuddin, Daeng Manda, Sirajuddin Bantang, Elis Patasi, Andi Umutunru, Andi Abu Bakar Hamid. Kemudian aktif berkolaborasi bersama seniman Indonesia, Suprapto Suryodarmo, BRA Gusti Murtia, Rusini, Nungki Kusumastuti, Wiwi Sipala, Nik Sekaryani, Diana Butler, Basri Besila, Serang Daku, Daeng Mile, Hamrin Samad, dan Hairudin Hakim. Berbagai karya ilmiah telah diciptakan dengan mengekspor gerak-gerak tari tradisi Makassar, mengangkat tema perempuan dalam karya kontemporernya. Dan saat ini beliau dipercaya sebagai Direktur Balak Mangkasara yang fokus pada pengkajian dan penciptaan seni pertunjukan dan sedang mempersiapkan Festival Tari Empat Kota yang akan digelar pada bulan Juni tahun 2022. Dan maestro selanjutnya adalah Abdi Basit yang akrab disapa Cucu. Memiliki segudang prestasi dan pengalaman organisasi. Di antaranya Sanggar Merah Putih Makassar tahun 1980 sampai dengan tahun 1995. Yayasan Kesenian Angin Mamiri Sulawesi Selatan tahun 1982 sampai sekarang. Prestasi dan hasil karya yang beliau raih yaitu Tari Anak-anak Kanana tahun 1986, Tari Anak-anak Balalang tahun 1987, Tari Makadaru meraih penghargaan 10 terbaik Pekan Penata Tari Karya Cipta Baru tahun 1998 di Jakarta, meraih gelar geografi terbaik Peksimanisasi 1 tahun 1991 di Solo. Sendera Tari Kolosal Datuk Useng dan Maipa Diapati, Ritual Mapatetong Bola, Tari Masal pentas pada puncak peringatan HKSN tingkat nasional. Tari Sambu meraih 6 award dari Golden Awards Black Sea Festival tahun 2015 di Kitegen, Bulgaria. Pengalaman pentas luar negeri, Kuala Lumpur, Jepang, Malaysia, Australia, Jerman.
Taiwan dan Prancis, serta Amerika, serta Rusia, Spanyol, Belanda, Italia, Afrika Selatan, Jepang, Korea, dan terakhir Bulgaria. Dan maestro yang kelima atau yang terakhir mendapatkan penghargaan untuk tahun 2022 adalah Bahar Merdu. Tercatat sebagai seniman teater, pertunjukannya banyak disukai karena lucu dan sangat menghibur, khususnya sandiwara Petapuang yang berkiprah sejak tahun 1992 hingga saat ini. Beliau juga mendirikan grup teater Mekar Buana Makassar pada tahun 1985, grup Sandiwara Petapuang tahun 1992, Teater Grisbon tahun 2009, Literasi Teater Remaja tahun 2011, Benteng Penyair Makassar, Sanggar Bersama Saja, dan lain-lain. Prestasi dan penghargaan yang telah diraih sebagai sutradara terbaik Festival Teater Nasional tahun 2013, 2015, 2016, Bandung, dan Jakarta 3 kali berturut-turut. Kemudian juara 1 lomba pantun senusantara mewakili Kota Makassar. Membawa grup Sandiwara Petapuang dan Grisbon sebagai wakil Sulawesi Selatan menjuarai berbagai festival di Manado, Kalimantan, Makassar, serta Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Beliau juga meraih anugerah seni Slebes Award dari Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2004 dan juga adalah maestro BBM, belajar bersama maestro pada tahun 2019. Beliau juga seorang penulis dan menyutradari berbagai bentuk pertunjukan dari 300 kali pertunjukan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Wali Kota Makassar nomor 2/1417 garis miring 430.05 garis miring tahun 2022 tentang pembentukan tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2026. Wali Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Wali Kota Makassar tentang pembentukan tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar periode tahun 2022-2026. Ke-1, membentuk tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua, Profesor Dr. Amiduddin Saleh, SHMH. Wakil Ketua, Profesor Dr. Andi Ima Kesuma, IC MPD. Sekretaris, Aura Aulia Imandara, ST. Anggota, 1. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. 2. Dr. Muhlis Paini, MA. 3. Profesor Dr. Husain Syam, MTP IPU. 4. Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf, MSI, IPU CEIA. 5. Dotrandes Andi Muhammad Rum. 6. Dr. Naidah Naing, STMT IAI. 7. Hajah Siti Sufaidah Nur Din Yusiari, SE. 8. Dotrandes Simon Petrus M. Hum. 9. Insinyur Arwan Cahyadi. 10. Andi Muhammad Redo Basri, ST. Dan 11. Sofian Setiawan. Kedua, tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud diktum ke-1 adalah sebagai berikut. A. Merumuskan dan merekomendasikan arah kebijakan pemerintah Kota Makassar di bidang kebudayaan. B. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap perumusan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah. C. Melaksanakan sidang-sidang tentang penentuan pemberian gelar adat terhadap seseorang yang berjasa dan mempunyai andil dalam bidang seni budaya dan tradisi budaya maupun tamu kehormatan berdasarkan usulan Wali Kota. D. Melaksanakan sidang-sidang lainnya yang terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan. E. Melaksanakan pertemuan tatap muka dan juga dialog secara virtual bertempat di ruang sidang utama Museum Kota Makassar atau di lokasi lain sesuai petunjuk arahan Wali Kota Makassar. Ketiga, ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, dicap dan ditandatangani.
tembusan disampaikan kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar dan seterusnya. Mohon berkenan kepada tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar untuk dapat mengambil tempat. Ketua Bapak Profesor Dr. Abdul Mustari. Kami undang dengan hormat Wali Kota Makassar. Undangan dimohon berdiri. Pengukuhan Dewan Kebudayaan Kota Makassar tahun 2022 oleh Wali Kota Makassar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Jumat, tanggal 1 bulan April tahun 2022, bertempat di halaman kantor Wali Kota Makassar, berdasarkan SK Wali Kota Makassar nomor 1430.430.05/2022 tentang pembentukan tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Saya, Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, mengukuhkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar periode tahun 2022 tahun 2026. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat mengemban amanah yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita semua. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan petikan surat keputusan Wali Kota Makassar.
bersama. Selamat kami ucapkan kepada tim Dewan Kebudayaan Kota Makassar untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2026. Dan kepada tim Dewan Kebudayaan kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang dengan hormat para maestro yang kami sebutkan namanya, mohon izin berkenan mengambil tempat. Bapak Basri Baharudin Sila, kami silakan mengambil tempat. Kemudian Bapak Dr. Asia Nurlina Syahriar, Bapak Abdi Basit, dan Bapak Bahar Merdu, kami persilakan untuk mengambil tempat. Pemerintah Kota Makassar di Hari Kebudayaan keempat tahun 2022 memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada maestro yang telah membawa nama harum Kota Makassar sampai kepada mancanegara. Dari sebelah sana. Di tangan para maestro inilah seni dan budaya di Kota Makassar kemudian sampai ke kabar mancanegara. Dan tentunya tak ada kata ucapan terima kasih yang melebihi dari penghargaan kepada beliau yang telah mendapatkan penghargaan untuk tahun ini. Semoga terus dapat berkarya untuk melestarikan kebudayaan Kota Makassar pada khususnya dan juga Sulawesi Selatan pada umumnya. Dan di momen ini juga pemerintah Kota Makassar malam tadi mendapatkan penghargaan Digital Innovation Award tahun 2022. Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto merupakan salah satu kepala daerah terinovatif dan salah satu inovasi beliau telah mendapatkan penghargaan dari MNC Portal Indonesia malam tadi. Para maestro disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat. Budaya kita ini budaya semangat. Tidak pernah budaya loyo-loyo. Makanya kenapa suku Bugis Makassar Mandar Toraja selalu eksis dimanapun, karena semangatnya. Kita uji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukri la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Andi Hasnul FH, yang saya hormati,
yang mewakili DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga ini sangat paham budaya dan paham Makassar. Saudara saya Andi Januar Jauri Darwis SE. Yang saya hormati, bersama kita hadir Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Di sini juga hadir para rektor, tampak kita semua hadir, Bapak Rektor UNM yang luar biasa, sekaligus juga duduk sebagai Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Rudianto Lalo, beserta seluruh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang selalu hadir dan memberi support atas semua kegiatan pemerintah Kota Makassar terkhusus kebudayaan. Yang saya hormati Ketua Tim Gerak PKK Kota Makassar, yang saya hormati Forkompinda Kota Makassar, ada Ibu Kajari, Pak Dandil, ada Wakapolres Tabes, ada Pak Kapolres Pelabuhan, dan seluruh Forkompinda yang saya tidak bisa sebut satu persatu yang turut hadir di tempat ini, perusahaan daerah, perbankan, yang saya hormati para tim ahli cagar budaya, yang saya hormati para tim ahli pemerintah Kota Makassar, para raja yang sempat hadir, para pimpinan BUMN, pimpinan bank dan mitra, para kepala balai, para dewan kebudayaan dan maestro budaya, serta tamu undangan yang saya hormati. Di pagi hari Jumat di akhir bulan Saban, memasuki pintu bulan Ramadan, tanggal 1 April yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar menjadi Hari Kebudayaan pertama di Indonesia. Kenapa Makassar atau pemerintah Kota Makassar menganggap kebudayaan begitu penting? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Inilah ayat yang menggambarkan bahwa peradaban kita sangat ditentukan oleh kebudayaan. Kebudayaan kita sangat ditentukan dengan tradisi-tradisi. Dan tradisi-tradisi sangat ditentukan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka dengan itu, membangun kebudayaan bukan membangun satu hari. Melestarikan kebudayaan adalah bahagian daripada civilization atau peradaban yang kita bangun, dan menjadi tugas kita untuk menyambung peradaban-peradaban yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita sebelum kita. Kebudayaan Bugis Makassar Mandar Toraja telah tertulis di dalam kebudayaan dunia. Banyak cerita-cerita lebih hebat daripada film-film yang paling herois di dunia. Seperti bagaimana cerita tentang Daeng Mangale di Kerajaan Siam. Selamat datang Pak Kapolres Tabes. Bagaimana Daeng Mangale dengan ceritanya yang sangat herois ditulis oleh para sejarawan Eropa, di antara Bernard Dorlens, melukiskan bagaimana hebatnya pertarungan Daeng Mangale menghadapi 4.000 pasukan Siam, Prancis dan Inggris. Lebih hebat dilukiskan, lebih hebat daripada 300 di cerita di Spartan di Eropa yang difilmkan dengan sangat herois. Cerita tentang Daeng Parani dengan 5 bersaudara yang membuat pengaruh Bugis Makassar di Semenanjung Malaka
sampai Semenanjung Siam, sampai ke Birma, sampai ke Filipina. Kalau kita lihat buka di YouTube, prosesi-prosesi kerajaan Brunei, kerajaan Malaysia, persis sama seperti yang kita dengar tadi. Pui-pui, ya pada saat kawinan pangerannya, semua hampir mirip Bugis Makassar. Dan itulah kontribusi sejarah dari para herois atau para warriors kita yang memberikan warna Bugis Makassar hampir di semua peradaban di seluruh dunia, di Afrika Selatan, di Madagaskar. Maka dengan itu, kebudayaan adalah kekuatan kita, kekuatan menuju masa depan. Kenapa pemerintah Kota Makassar mengambil kata Sombere menjadi bahagian daripada komitmen kita untuk bersmart city? Sombere and Smart City, bahasa Makassar sambung bahasa Inggris. Pertama saya ditertawai oleh banyak orang, tapi ternyata alhamdulillah Sombere Smart City adalah sebuah konsep Smart City yang sangat berbeda di seluruh dunia. Dan alhamdulillah gara-gara satu kata Sombere inilah saya diundang hampir di seluruh dunia. Bahkan saya diundang berbicara di sebuah forum bergengsi yang namanya US Asian Business Council di San Francisco, di depan para CEO seluruh dunia. Di situ ada Zuckerberg, di situ ada Tony Fernandes, di situ ada CEO British Petroleum, di situ ada CEO Visa, CEO seluruh dunia, sangat bergengsi. Dan di situ yang bicara Pak Jokowi, Pak Tom Lembong, waktu itu Menteri Perdagangan, dan Pak Dino Patijalal. Dan mereka ingin mendengarkan kata Sombere dari satu-satunya wali kota yang hadir di forum terhormat itu, yaitu Kota Makassar. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, maka dengan itu kebudayaan adalah kekuatan kita menerobos masa depan. Kata Sombere saja, kalau saya lukiskan dalam bahasa Inggris itu tidak cukup. Saya sampaikan bahwa Sombere adalah great hospitality, great humble, and great brotherhood. Kata great adalah kata yang hebat dalam bahasa Inggris. Tapi saya sampaikan bahwa tiga kata itu tidak cukup melukiskan satu kata itu. Hari ini kebudayaan dilengkapi dengan penghargaan kepada para maestro dan disempurnakan dengan pembentukan Dewan Kebudayaan yang akan memberikan standarisasi perjalanan budaya yang akan diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar. Maka dengan itu, mari jadikan kebudayaan adalah kekuatan. Yang kedua, kebudayaan itu adalah pembeda. Hari ini dunia menjadi sama. Sekarang anak-anak kita mengetik dengan ibu jari, sebuah kebudayaan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dulu ada pada saat pengetikan namanya pengetikan 10 jari, kemudian 11 jari, dan sekarang orang tidak membayangkan kita mengetik dengan ibu jari. Semua dunia menjadi sama. Padahal sebuah kota kalau mau maju, dia harus punya strong karakter. Maka strong karakter itu adalah harus menjadi budaya. Makassar harus menjadi Makassar. Makassar tidak perlu menjadi orang lain. Dan tembus pasar global, dan kita akan memberikan warna untuk kehidupan peradaban global. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kebudayaan harus dilestarikan. Mari kita mulai terus melestarikan budaya-budaya yang dulu sangat produktif. Budaya tidak rantasa, mari kita jadikan kembali, kita gelorakan kembali, agar supaya kota ini bersih. Kita punya budaya tidak rantasa. Maka dengan itu, budaya tidak rantasa ini, dulu kita punya Makassar tidak rantasa, mari kita gelorakan kembali. Kita punya budaya komitmen, taruh ada taruh gaul, satu perbuatan, satu kata satu perbuatan. Maka budaya-budaya produktif ini mari kita perkuat, dan komitmen Dhani Fatma dalam visi misinya jelas sekali,
Salah satunya adalah rekonstruksi budaya, di samping rekonstruksi ekonomi, rekonstruksi sosial, dan rekonstruksi budaya. Apakah arti kata rekonstruksi? Membangun dengan memperkuat. Jadi sambil kita membangun, karena generasi hari ini, generasi kita harus melestarikan dan melanjutkan kebudayaan yang tugas kita mempersiapkan generasi akan datang untuk bagaimana budaya ini bisa bersambung. Maka hari ini di seluruh pelosok Kota Makassar kita mencanangkan memakai pakaian adat Bugis Makassar Mandar Toraja, agar anak-anak kita tidak kehilangan akar, agar anak-anak kita tetap memiliki pembeda dengan yang lain, bahwa kita adalah warga Kota Makassar dan Makassar harus menjadi, dalam bahasa lorong, Makassar sekalian, kira-kira begitu. Ya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, maka dengan itu dalam program-program strategis pemerintah Kota Makassar, kami memiliki satu program di samping event F8 yang merupakan akumulasi seluruh budaya kita. Teman-teman dari Dewan Kesenian Makassar pernah merumuskan namanya 8 Jalan Kebudayaan Makassar. Kita canangkan 7 tahun lalu di Benteng Rotterdam dan kemudian melahirkan F8. Jadi kalau ada yang bilang F8 itu politik atau nomor 8 karena nomor saya nomor 8, jadi itu terbantahkan. Karena itu adalah hasil rumusan para budayawan kita dengan sebuah slogan namanya 8 Jalan Kebudayaan Kota Makassar. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, maka dengan itu izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh para budayawan, baik yang disebut maupun tidak disebut, yang telah membangun kebudayaan kita hingga hari ini. Dari 8 jalur kebudayaan itu, insya Allah dengan kebudayaan menjadi amal jariah bagi kita semua. Tugas kita ke depan bagaimana mengamankan budaya-budaya kita agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang setelah kita. Maka dengan itu, cara mengamankan itu, pemerintah kota mencanangkan sebuah loncatan teknologi yang namanya Kota Metaverse. Makassar Metaverse yang kita singkat dengan Makaverse. Apa gunanya kami mencanangkan Kota Metaverse? Pembangunan kota pertama, saya kira di dunia kita termasuk yang pertama. Negara Indonesia akan membangun negara Metaverse, sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Tidak lain adalah mengamankan kebudayaan kita. Gerakan pertama Metaverse adalah kami ingin membuat sejarah Makassar di dalam Makaverse, agar supaya semua tulisan sejarah kita itu lestari dan akan diakses oleh anak-anak kita ke depan dengan utuh, dengan cerita yang valid dan diakui oleh negara. Karena sangat berbahaya, karena kalau akar kita atau kebudayaan kita dibelokkan di kemudian hari, maka anak-anak kita akan tidak mengenal, bahkan akan masuk proksi-proksi yang akan melunturkan kebudayaan kita. Karena runtuhnya kebudayaan akan meruntuhkan nasionalisme kita. Selamat Hari Kebudayaan bagi kita semua. Karena Hari Kebudayaan bukan milik pemerintah kota, tapi milik kita semua. Lestarikan paling tidak lewat anak-anak kita. Ceritakan dengan kata-kata bijak. Kita punya begitu banyak kata bijak. Insya Allah, program-program pemerintah Kota Makassar semua berdasarkan budaya. Paling tidak judulnya. Contoh, kami akan meluncurkan mobil listrik namanya Cokmo. Ini saya diprotes Prof oleh beberapa orang. Kenapa Cokmo? Saya bilang kalau Cokmo itu agak sejahtera itu. Yang tidak baik itu kalau batal lah, saya bilang. Ya, kalau batal itu yang salah. Cokmo itu kepanjangan namanya Commuter Metro Moda. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Kami akan segera juga meluncurkan namanya TTR, pagandeng listrik. TTR itu kepanjangan daripada Mart Electric Smart Enterprises. Artinya motor listrik untuk pedagang kecil yang smart.
Kira-kira seperti itu. Jadi semangat globalnya tampak, tapi judulnya adalah bahasa daerah. Sekarang saya diskusi dengan Balai Bahasa. Salah satu kekhawatiran, tadi malam saya datang dari Jakarta, saya sempat lihat tentang punahnya bahasa daerah. Insya Allah dengan petunjuk dan pengarahan Dewan Kebudayaan Makassar, saya mengusulkan dalam forum yang terhormat ini, satu hari dalam pendidikan kita harus ajarkan anak-anak berbahasa daerah. Terutama quote-quote yang luar biasa. Siapa tahu, siapa lebih, siapa ingat, ya. Taruh ada, taruh gau, ya. Banyak sekali. Todo puli, ya. Banyak nilai-nilai yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya bagi saudara-saudara Muslim selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Semoga di 30 hari bulan Ramadan ini kita semua mendapat berkah dan karunia, terutama kesehatan kita. Dan izinkan saya menyampaikan terima kasih atas disiplinnya kita untuk terus prokes, walaupun, dan kita patut syukuri kali ini pemerintah pusat memberikan kita hadiah, yaitu bisa melakukan ibadah dengan penuh. Tapi jangan kita lengah, karena pandemi ini tetap masih misteri. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan selama ini bersama-sama telah membangun herd immunity yang cukup tinggi, yaitu 91,7% dalam penelitian laboratorium lewat darah. Dan alhamdulillah sekarang ini Makassar sudah relatif kondusif. Yang pernah jadi 1.200 sehari sekarang di bawah 20. Saya bersama Pak Dandim, Ibu Kajari, dan Pak Kapolres Tabas, Kapolres Pelabuhan, dan semua Forkopimda yang ada selalu bahu-membahu. Kami tidak mau kecolongan lagi, karena momen pertemuan Ramadan dan momen pertemuan Idul Fitri jangan nanti menjadi momen anti klimaks, tapi teruslah kita menjaga protokol kesehatan. Lengkapi vaksin kita dengan 2 vaksin lengkap bersama booster. Kemudian lansia yang ada di rumah lengkapi vaksinnya. Memang kendala lansia adalah tekanan darah, tapi insya Allah kasih minum dulu, ya, atau kasih senang-senang dulu. Orang tua kita paling tidak makan yang rebus-rebus lah, ya. Budaya rebus juga kita harus canangkan supaya budaya sehat. Jadi ini ada semua kaitannya, Pak, acara-acara kita. Dan terusus anak-anak kita, mari anak-anak kita lengkapi dengan dosis lengkap 2 vaksin. Demikian, selamat Hari Kebudayaan Kota Makassar. Peduli salamaki, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar untuk dapat mengambil tempat. Kami undang yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Undangan rangkaian kegiatan Hari Kebudayaan ke-4 Kota Makassar. Setelah prosesi upacara ini akan dilanjutkan dengan prosesi karnaval. Dan kami akan persilakan untuk menuju ke area Jalan Balai Kota nomor 11 Makassar di depan Museum Kota Makassar untuk menyaksikan parade budaya karnaval peserta Hari Kebudayaan ke-4 Kota Makassar. Ya, kepalkan tangan, semangat. Seiring jalannya waktu foto bersama ini, maka demikianlah seluruh rangkaian acara
peringatan Hari Kebudayaan Makassar tahun 2022 dengan mengusung tema Warna-Warni Budaya di Kota Makassar